وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-tasmiyatu bi asma'il anbiya'illahi wa rusulih, memberikan nama dengan nama-namanya para nabi dan rasul. Nuh, Isa, Yahya, Zakaria, ya, Adam, apalagi Hud, Lut. Silahkan ikhwah. Karena mereka, kenapa mereka? Li'annahum sa'adatun nabi Bani Adam, karena mereka ini para nabi dan rasul adalah para pemimpin anak Adam. Wa akhlaquhum asyraful akhlaq. Akhlak mereka adalah akhlak, mereka memiliki akhlak yang terbaik. Wa a'maluhum azkal a'mali, dan mereka memiliki amal yang terbersih. Ya. Wa tasmiyatu bi asma'ihim tadhkuru bihim tudhkaru bihim wa bi awsafihim wa ahwalihim. Dengan memberi nama dengan nama mereka itu untuk mengenang sifat-sifat mereka, mengenang histori mereka, mengenang karakter mereka, mengenang akhlak mereka, mengenang perjuangan mereka. Begitulah ikhwah, ya. Jadi ketika kita berilah nama anak kita misalnya Ibrahim, terkenang kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berkorban, bagaimana beliau akan mengorbankan anaknya Ismail yang akan disembelih, bagaimana kesabaran beliau. Harapannya bagaimana ketika kita menamakan anak kita dengan Ibrahim? Harapannya kita ingin agar anak kita itu seperti Nabi Ibrahim. Kalaupun gak sama, ya adalah jejak-jejak Nabi Ibrahim yang diikuti anak kita. Karena Ibrahim itu merupakan kekasih Allah. Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Tapi bayangkan, kita beri nama anak kita Ibrahim. Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Harapannya gimana? Ya harapannya baik kita juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menamakan baik kita dengan nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Begini loh, kalau seandainya kita punya orang-orang terdekat kita yang kita paling sayangi. Misalnya nih,
Kita anggap aja yang paling mudah. Contohnya kita punya istri sangat kita sayangi, sangat kita cintai, sangat dalam kecintaan kita kepada istri kita ini. Namanya Zainab misalnya. Atau namanya Aisyah. Otomatis kita juga akan cepat terkesan dengan seorang yang memiliki nama Aisyah juga. Demikian ikhwah. Ya. Karena ada kesamaan nama. Itu dia. Ketika adanya kesamaan nama, otomatis kita juga merasa ada sesuatu dengan orang ini. Karena nama dia sama dengan nama orang yang sangat kita cintai. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jangankan nama ikhwah, karakter, suara, kemiripan saja. Kalau seandainya mirip dengan orang yang kita sayangi, bergetar juga hati kita. Demikian ikhwah. Ingat enggak ketika Halah datang berkunjung kepada Rasulullah SAW. Halah ini adalah adiknya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, suaranya persis seperti suara Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Ya Rasulullah, dia adalah Halah, bukan Khadijah. Artinya adalah sesuatu ya. Karena di diri dia ada pada orang yang kita cintai. Demikian. Jadi ketika kita memberikan nama anak kita Ibrahim, ya Ibrahim, walaupun anak kita ini bukan nabi, tapi Ibrahim ini nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap besar agar anak kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh misalnya, apalagi Idris, Ismail. Demikian. Kita tahu bahwasanya nabi-nabi yang paling terkenal kesabarannya. Allah menyebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad SAW. Kita ambil salah satu nama mereka. Harapannya apa? Harapannya semoga anak kita punya kesabaran seperti kesabaran mereka. Minimal adalah jejak mereka yang akan ditapaki oleh anak kita ini. Demikian ya. Jadi kita cari nama orang-orang yang soleh. Kalau nama orang-orang yang soleh itu ya kita ambil dari nama Nabi dan Rasul. Mereka itu sudah pasti orang soleh. Ya. Tidak ada Nabi yang nggak soleh. Dipastikan dunia akhirat dia itu soleh, gitulah. Kalau sudah diambil dari Nabi. Beda halnya dengan soleh-soleh sekarang. Kadang-kadang kita melihat orang ini soleh, orang lain melihat nggak solehnya dia, begitu. Ya, depan kita dia soleh, depan orang lain nggak soleh, begitu. Tapi kalau nama yang Nabi, apa ada yang mengatakan nggak soleh kecuali orang-orang yang kafir kepada mereka. Semua kaum muslimin mengatakan para Nabi dan Rasul itu soleh. Makanya peringkat yang nomor 3 adalah menamakan anak kita dengan nama para nabi dan para rasul. Li'annahum sadatu bani Adam, karena mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin anak-anak Adam. Wa qad samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnahu bi ismi abihi Ibrahim alaihi salam, alaihi wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan nama anaknya, putra beliau yang baru lahir, dengan nama Ibrahim. Itu dia, dengan nama ayahnya yaitu Ibrahim, maksudnya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ikhwafiddin ya. Tapi sayang memang anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal dalam keadaan usia yang masih dini, usia yang masih kecil. Tapi intinya di sini Rasulullah SAW memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim. Wa bihi samma akbaru waladi Abi Musa radhiyallahu anhuma. Dan itu juga nama yang beliau berikan kepada anak Nabi, kepada anak Abu Musa al-Asy'ari yang paling sulung. Jadi Rasulullah SAW memberikan nama anak Abu Musa al-Asy'ari yang paling sulung dengan nama Ibrahim. Kemudian wasamma ibnu Abdullah bin Salam bi ismi Nabilah Yusuf. Dan Rasulullah SAW memberikan nama putra Abdullah bin Abdul Salam dengan nama Nabiullah Yusuf. Jadi Yusuf bin Abdullah bin Salam.
Nabi Yusuf. Kita tahu gimana kisah Nabi Yusuf yang cukup panjang diceritakan dalam Al-Quran. Satu surat Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf sejak Nabi Yusuf kecil sampai beliau sukses, sampai beliau menjadi nabi, sampai beliau jadi pejabat Mesir. Dalam satu surat, insya Allah. Sangat detail Allah Subhanahu wa taala menceritakannya. Jadi Nabi Yusuf orang yang orang yang ganteng luar biasa, sampai Rasulullah mengatakan waqad utiya syatrul jamal, diberikan dia setengah kegantengan, kecantikan. Nabi Yusuf alaihissalam, ya harapannya kalau ganteng ya kalau bisa seperti Nabi Yusuf, tapi kan memang nggak bisa. Tapi kan bisa yang lain-lainnya, ikhwah. Semoga bisa kesabarannya dalam menghadapi godaan-godaan kaum wanita. Demikian ketika dia digoda oleh seorang wanita terhormat, cantik jelita, tercantik sekota Mesir. Namun dia tetap tabah, tidak tergoda dengan godaan tersebut. Demikian orang-orang yang tabah, ikhwah. Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya namakan anak kita dengan nama-nama tersebut. Ya, semoga anak kita menjadi orang pilihan dan memang orang-orang yang tabah sebagaimana tabahnya para nabi dan rasul. Kemudian kama rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad bi sanadin sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad ya dengan sanad yang sahih. Wa fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selainnya dan selain mereka berdua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sammu bi ismi wala taqtanu bi kuniyati. Silahkan kalian memberi nama dengan namaku, tapi jangan buat kuniyah dengan kuniyahku. Artinya kalau kalian mau memberikan nama anak kalian Muhammad, silahkan. Memberi nama anak kalian dengan nama Ahmad, silahkan. Tapi jangan berikan kuniyah dengan kuniyahku. Kunyah Rasulullah Abul Qasim, karena Qasim adalah anak beliau yang paling tua, yang laki-laki. Ya, putra beliau yang paling tua yang laki-laki Qasim. Demikian ikhwah. Makanya dalam memberikan kunyah, dalam membuat kunyah untuk diri kita atau siapa saja, lihat siapa anak laki-lakinya yang paling tua. Misalnya si Zaid punya anak nomor 1 Zainab, nomor 2 Fatimah, nomor 3 Ibrahim, nomor 4 Yusuf. Dah 4 anaknya. Maka lihat siapa anak laki-laki yang paling tua. Ibrahim. Bukan anak yang paling tua. Karena yang paling tua tadi perempuan 2 orang. Yang pertama dan kedua itu perempuan. Nomor 3 baru laki-laki. Maka diberikan kunyah dengan kunyah anak laki-laki yang paling tua. Ibrahim. Jadi dia Zaid Abu Ibrahim. Gitu. Diambil nama anak yang paling tua yang laki-laki. Ya, kalau ada kakaknya yang perempuan maka nggak diambil, hanya dari ambil anak laki-laki. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau kan punya anak perempuan yang lebih tua dibandingkan Ibrahim, tapi beliau tidak mengkunyahkan dengan kunyah anak perempuan, tapi beliau mengambil kunyahnya dengan kunyah Abul Qasim. Tasammu bismi. Silahkan kalian memberi nama anak kalian dengan namaku. Tapi jangan ambil kunyah dengan kunyahku. Abul Qasim enggak dibolehkan. Itulah peringkat yang ketiga. Saya ingatkan, saya ulang lagi. Yang pertama, yang paling bestnya, yang paling topnya, yang paling hebatnya, yang paling terbaiknya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang kedua nama yang pakai Abdul kemudian disertai dengan nama Allah. Abdullah, Abdul Quddus, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Qadir, kemudian Abdul Halim, Abdul Alim, apa lagi, dan seterusnya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga yaitu mencari nama, mengambil nama dari nama para nabi dan rasul. Mengambil nama dari nama para nabi dan rasul. Termasuk Daniel itu juga nama nabi. Bagaimana dalam sebuah hadis sahih. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau yang kita yang
biasa sudah familiar nama para nabi dan rasul itu ada 25 ya. Ada 25.